بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari ini kajian kita masuk ke pasal yang ketujuh. Pasal ketujuh ini membahas tentang beriman kepada Al-Quranul Karim. Seorang muslim yang beriman wajib beriman mereka kepada kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia yang terpilih di antara nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan ke beliau yang mengandung bermacam isi, bermacam hikmah dan pelajaran. Mengandung akidah, mengandung bermacam peribadatan, mengandung akhlak, mengandung muamalah, mengandung kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan semua kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf sebelumnya, dirangkum semuanya oleh Al-Quran ini. Dan Quran ini adalah kitab yang satu-satunya asli yang ada sekarang dan asli dijamin sampai kiamat nanti. Adapun yang lainnya, yang asli tidak ada lagi. Berarti semua kitab yang dulu-dulu itu sudah dihimpun, dikandung semuanya dalam kitab suci Al-Quran ini. Kita bangga, alhamdulillah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita bangga kepada kita diturunkan Al-Quran, kitab yang sangat-sangat sempurna itu, yang mengandung hidup kita dunia dan hidup akhirat. Mudah-mudahan dengan mengkaji Al-Quran yang mulia ini nanti, bertambahlah keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena Quran adalah firman Allah yang terakhir turun ke bumi ini, dan dijamin sampai kiamat hanya ada Al-Quran ini. Kaum muslimin, tentang beriman kepada Al-Quranul Karim ini kita bahas. Nanti ada beberapa poin yang menyangkut tentang beriman kepada Al-Quranul Karim ini. Ya, yang pertama, bagaimana berita Allah tentang Al-Quran itu. Jadi kita akan membahas tentang berita-berita Allah yang terkait dengan Al-Quran yang wajib kita imani itu. Pertama, tercantum pada surat yang ke-25, Al-Furqan, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Di Al-Furqan ini bermakna Al-Quran. Karena Quran itu punya nama-nama yang lain seperti Al-Furqan, artinya pembeda.
Asy-syifa artinya obat. Al-bainat artinya penjelasan-penjelasan. Ar-rahmah, rahmat. Dan banyak nama lain yang diberikan kepada Al-Quran itu. Termasuk ke dalamnya disebut juga dengan apa namanya ya? Al-Bayan ya, Al-Bayan. Ya. Sekarang di ayat ini Allah menamakan Al-Quran itu dengan nama Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Dan Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan itu atau Al-Quran itu kepada hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar beliau, Nabi Muhammad yang mulia itu, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, inilah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi dan Rasul yang lain. Nabi-nabi, Rasul-Rasul yang lain Allah utus untuk kaumnya sendiri. Sementara Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia di alam semesta ini. Makanya dikatakanlah Allah turunkan Al-Furqan atau Quran itu kepada beliau agar beliau mampu memberikan peringatan-peringatan kepada umat yang ada di alam semesta ini. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Thaha, surat 20 ayat yang ke-123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, apa dia? Al-Quran tadi, Al-Furqan tadi. Barang siapa yang mengikuti itu, niscaya ia tidak akan tersesat. Allahu Akbar. Yang menjamin ini Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha benar perkataannya, yang tidak pernah dusta omongannya. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengikuti petunjukku yang tercantum dalam Quran itu, niscaya dia tidak akan tersesat. Dia akan aman, akan benar, selalu berada di dalam kebenaran selagi dia berpedoman kepada Al-Quran tersebut. Makanya Quran nama lainnya hidayah, petunjuk. Barang siapa mengikuti Quran, maka dia mendapat petunjuk dalam hidupnya. Jelas apa yang hendak mereka perbuat, baik atau tidak, benar atau salah. Quranlah yang menjelaskan kepada kita semuanya. Yang ketiga, surat yang ke-12, surat Yusuf, ayat yang ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami di sini adalah Allah ya. Ingatlah kaum muslimin, kadang-kadang Allah itu memanggil dirinya kami. Allah berkami sama dirinya. Kadang-kadang Allah beraku. Di mana perbedaannya? Ketahuilah. Kalau Allah beraku sama dirinya, artinya dalam mengerjakan sesuatu itu Allah sendiri tidak ikut campur siapapun. Berakulah dia. Seperti ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat 2 ayat 30. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi ini. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Allah beraku. Karena dalam menciptakan Adam itu tidak ada seorang pun yang ikut campur. Allah sendiri. Tapi ketika mengembangbiakkan manusia di bumi ini, Allah tidak beraku tapi berkami. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kamilah yang menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kenapa kami?
Karena manusia yang banyak di alam ini, terlahirnya mereka Allah ciptakan, tapi memerlukan bantuan atau dibantu oleh orang tua kita. Berperanlah ibu di situ, yang mengandungnya, yang melahirkannya, menyusuinya, menyuapinya, menyapinya, memberi makannya, membesarkannya, dan ayah yang memberikan nafkah kepadanya. Mereka berdualah yang ikut andil membantu Allah dalam membesarkan kita. Makanya Allah berkami, tidak beraku dia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kamilah yang menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Berarti Allah mengatakan manusia yang ada ini adalah sebaik-baik bentuk. Kita harus pede ya. Kita harus pede, harus yakin kita yang terbaik, kita yang sempurna. Allahu Akbar. Syukuri apa yang ada. Mau kulitnya hitam, mau putih, mau coklat, mau biru, puji Allah, alhamdulillah. Mau mata sipit, mau mata besar, puji Allah, alhamdulillah. Mau hidung mancung, mau hidung pesek, hidung sedang, puji Allah, alhamdulillah. Yang tinggi semampai, yang setengah tinggi, yang rendah, puji Allah, alhamdulillah. Di mata kita, di mata manusia mungkin banyak kurangnya, tapi di mata Allah sempurna. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ingat, Allah tidak pandang kepada bentuk tubuh, bentuk wajah kita, cantik gagahnya itu. Allah nggak pandang itu. Allah pun tidak pandang bentuk tubuh kita, tinggi rendahnya, gemuk kurusnya. Allah nggak pandang itu. Tetapi ingat, yang Allah pandang qulubikum, hatimu. Sebaik apa hatimu, Allah pandang, Allah nilai. Dan sebanyak apa amal ibadahmu, berarti Allah pandang hati dan amal ibadah. Kenapa? Karena secara fisik Allah telah menjamin kita sempurna di mata Allah. Sempurna. Kalaupun di mata kita kurang sempurna, ada cacatnya, ada kurangnya, kurang cantiknya, kurang tingginya, itu di mata kita. Tapi namun bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam menciptakan Nabi Adam, Allah bicara aku sama dirinya. Dan ketika menciptakan manusia banyak, Allah berkami. Ini diantara alasannya kenapa Allah beraku dan berkami. Alasan kedua, Allah berkami dengan alasan apa? Dalam bahasa disebut dengan mu'zam li nafsi. Apa itu mu'zam li nafsi? Artinya Allah membesarkan dirinya. Mu'zam li nafsi. Allah ingin membesarkan dirinya. Makanya sifat membesarkan diri, sifat angku, congkak, sombong itu hanya milik Allah. Haram manusia memilikinya. Ya, Allah lah yang punya hak membanggakan dirinya. Kita nggak punya hak untuk membanggakan diri kita. Sombong Allah paling benci. Makanya dikatakanlah Allah berkami dengan tujuan mu'zam li nafsih. Allah ingin membesarkan dirinya. Nah, lanjut. Jadi pada surat yang ke-12 ini, surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami, kata Allah, menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Apa maksudnya? Sebelum Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau, ilmumu terbatas hai Muhammad, kemampuanmu terbatas. Dengan turun Quran kamu tahu segala-galanya. Kamu tahu tentang kondisi alam semesta, tahu kisah-kisah mulai dulu sampai kamu hadir ini, kata Allah kepada Muhammad. Makanya Quran itu diturunkan ke beliau menceritakan kisah-kisah masa lalu untuk diambil hikmah atau pelajaran di masa kini. Lanjut. Yang keempat,
Tercantum pada surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kitab kepadamu. Apa kitab? Al-Quran. Dengan membawa kebenaran. Al-Quran turun, isinya adalah penuh dengan kebenaran. Tidak ada satu ayat pun yang tidak benar. Wajib diimani. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat 2 ayat yang kedua. Al-Quran itu tidak ada sedikit pun ragu di dalamnya. Semuanya benar yang wajib diimani oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi, tidak boleh ragu tentang isi Quran. Quran itu asli benarnya. Turunnya benar, membawa kebenaran, dan membenarkan orang yang mau berpedoman kepadanya. Dan dijamin isinya sampai kiamat benar. Walaupun bermacam pihak yang hendak memalsukannya, bermacam upaya orang kafir untuk merubah-rubahnya, namun keasliannya Allah jamin. Nanti buka surat 15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Kenapa Allah berkami? Karena Quran turun melewati bantuan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad, baru ke kita. Dia Allah berkami. Di sini juga Al-Quran punya nama lain, yaitu Az-Zikr. Az-Zikra. Zikir itu arti peringatan. Al-Quran adalah peringatan. Makanya kalau kita duduk di sebuah tempat mengkaji Quran, kita disebut dengan berada di majelis zikir namanya. Jadi majelis zikir itu adalah majelis untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Quran. Ya. Nah, kembali ke ayat tadi. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kitab Al-Quran itu kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Artinya Quran itu bertujuan untuk apa? Untuk hakim, mengadili perkara kita. Mana yang benar, laksanakan. Mana yang salah, tinggalkan. Al-Quran itu hakim. Karena Quran adalah kalamullah, ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang kita pedomani itu, pelajari isinya, pahami betul, jadikan Quran itu hakim kita, imam kita. Kita bermakmum kepadanya, ikutilah dia, jangan bantah. Cukup katakan sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa antarna wa asaina. Itu apa lagi? Kalau Yahudi itu sami'na wa asaina. Kalau umat Islam kadang-kadang sami'na wa antarna, ya, sami'na wa asokna, ya, macam-macam gayanya. Yang penting adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita pelajari, kita pahami, dan yakini kebenarannya, dan amalkan. Itu sikap muslim yang beriman terhadap Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab suci Quran itu untuk mengadili manusia. Dengan Quran itulah engkau mengadili manusia. Jadikan dia sebagai imammu, jadikan dia sebagai hakim dalam memutuskan perkara. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah. Artinya, jangan menjadi orang yang menantang Quran itu, yang ragu tentang isinya. Ingat, sekarang ini bermacam-macam muncul aliran-aliran, bermacam-macam muncul firqah-firqah, muncul bermacam pemikiran-pemikiran, sampai mereka merendahkan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu produknya Allah. Kadang-kadang mereka rendahkan produk mereka yang mereka angkat. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya ayat suci itu di atas segala ayat yang lain. Bahasa lainnya apa? Ayat suci Al-Quran di atas ayat konstitusi. Kaum muslimin, Al-Quran jadikanlah hakimu
adili manusia dengan Quran, dan jangan kamu menjadi penantang Al-Quran tersebut karena membela orang-orang yang berkhianat kepada Quran. Yang kelima, surat 5 Al-Maidah ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sangat panjang ayatnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di ayat ini dijelaskanlah bermacam fungsi Quran. Yahdi, hidayah, petunjuk kepada manusia, menunjuki mereka agar mereka terjauh dari kegelapan, agar mereka tersingkir dari kesesatan, agar mereka tidak mengamalkan kezaliman. Itulah fungsi Quran. Semuanya membawa kebaikan untuk mereka kalau mereka berpedoman kepada Al-Quran tersebut. Yang keenam, surat 20 Toha ayat 123 sampai 124. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Quran maksudnya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ingat, Allah peringatkan kita, barang siapa yang menyingkirkan Quran kehidupannya, tidak lagi menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, Allah jadikan hidupnya sempit. Muncul bermacam masalah tanpa solusi. Allah ambil berkah hidupnya, yang ada kekacauan, kegalauan, kebetean. Makanya solusinya menghilangkan kekacauan. Mari kembali kepada Al-Quran. Baca, pahami, kaji, dan tentu diamalkan. Hidup kita akan Allah berikan rahmat dan berkahnya. Selamat dari bermacam ancaman-ancaman. Yang ketujuh, surat Fussilat, surat 41 ayat 41 sampai 42. Wa innahu la kitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, dan diturunkannya dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Apa kata Allah? Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Jelas, kitab mulia, bukan kitab yang hina. Makanya wajib kita memuliakannya, jangan menghinakannya. Barang siapa menghina Quran, Allah menghinakannya. Sebaliknya,
Barang siapa yang ingin memuliakan Quran, Allah muliakan dia. Allah angkat derajatnya. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran itu kebatilan. Artinya tidak ada satupun kebatilan yang masuk ke dalamnya. Semuanya kebenaran, mutlak kebenaran. Jangan ragu sedikit pun tentang isi Quran. Tidak ada satupun kebatilan yang masuk ke dalamnya. Itu murni, steril dari segala kebejatan, keburukan, kesesatan. Allah yang menjamin dia itu adalah kemuliaan. Allah menjamin dia adalah kebenaran. 8. Nah, itu yang tadi surat 15 Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Dijamin kebenarannya sampai kiamat nanti. Ini yang pertama. Ya, tentang berita dari Allah mengenai kitab suci Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru berita dari Rasulullah sebagai penerima wahyu. Apa pula berita Rasul tentang Quran tersebut. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.